Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Terdengar Pak. Waalaikumsalam. Terdengar Pak. Baik. Waalaikumsalam. Ya, baik, mungkin Ibu Nunung dan Bu Erna bisa mengaktifkan videonya. Saya sudah pin di depan biar terlihat. Sudah kelihatan? Ya, sudah Ibu. Ya, Bu Nunung masih kelihatan sawah. Baik, ini kita cepat saja mungkin ya Ibu ya. Ini Bu Endah masih belum bisa hadir. Kita mungkin mulai saja karena mahasiswa juga menunggu. Jadi begini, nanti saya mungkin mohon izin Bu Nunung dan Bu Erna akan sedikit menjelaskan mata kuliahnya ya, kontraknya mungkin ya. Ya. Nanti setelah ya mungkin 5 menit 10 menit saya berikan review. Mungkin kita bagi kelas menjadi 3 sebentar saja untuk pemilihan ketua kelas mungkin ya, atau reorientasi kelas gitu ya. Saya akan break menjadi 3 ruangan. Ada kelas A, B, dan C. Silakan nanti teman-teman masuk ke masing-masing break room-nya. Untuk kelas yang MBKM nanti mungkin bisa masuk ke kelas C dulu ya, gitu ya. Karena ada Bu Endah ini berhalangan hadir seperti itu. Baik, nanti Bu Erna mungkin ini karena kelas A-nya belum hadir, ini Bu Tuti maupun Bu Endah mungkin bisa mewakili ya Bu Erna ya, masuk ke kelas A sebentar saja ya Bu ya. Boleh. Ya, untuk memilih ketua kelasnya mungkin apabila belum ada dipilih gitu ya. Mungkin itu saja. Baik, saya langsung saja mungkin Ibu. Mangga Pak Eka. Ya, karena ini sebentar lagi juga ada sidang. Ya, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak. Ya, sudah ya. Baik, jadi hari ini kita hanya membicarakan soal kontrak kuliah ya. Mata kuliah perencanaan pembangunan pertanian dan pedesaan. Kita tim dosen dan kakak-kakak kelas sebelumnya biasa menyebut mata kuliah P4 karena susah kepanjangan kalau kita sebut gitu ya. Jadi yang pertama saya sampaikan adalah selamat datang di ruangan kelas ini ya. Semoga teman-teman senang gitu ya masuk ke kelas kita, tidak menyesal ya, khususnya teman-teman MBKM tidak menyesal nih masuk ke Unpad gitu ya, dan teman-teman yang di agribisnis juga tidak menyesal masuk ke mata kuliah kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaat dari perkuliahan kita hari ini. Ya, tim teachingnya kabar baiknya adalah hampir semua perempuan ya, pada cantik-cantik semua. Jadi saya di sini ganteng sendirian ya, teman-teman, mohon maaf. Tidak ada saingan, saya laki-laki satu-satunya tim dosen. Koordinatornya ada Bu Endah ya, beliau berhalangan hadir. Kemudian ada Bu Dr. Tuti Karyani, ada Bu Nur Samsyah, ada Ibu Erna ya, dan ada saya Eka ya. Jadi ini tim teachingnya. Jadi kelas A nanti akan dipandu oleh Ibu Endah dan Ibu Tuti, kelas B oleh Ibu Nunung ya, Ibu Nur Samsyah, nama aslinya cuman biasanya nickname-nya Ibu Nunung ya panggilannya. Kemudian ada Ibu Erna dan saya Eka di kelas C ya. Oke, ini peraturan untuk kita semua teman-teman. Jadi hari ini mohon maaf sekali, hari ini kita sudah berusaha untuk hadir tepat waktu. Saya beri apresiasi kepada teman-teman semua yang bisa berhadir tepat waktu hari ini. Ya, jadi ke depan harapannya kita bisa tepat waktu ya. Jadi toleransi keterlambatan 15 menit lah ya, jangan sampai lewat ya. Kemudian nanti akan menggunakan platform LMS Live Unpad dan Zoom Meeting maupun Gmeet ya, tergantung dosennya masing-masing di kelasnya. Untuk kelas MBKM nanti tetap menggunakan Spada Dikti ya. Kemudian harap aktif di kelas ya, walaupun off cam, tapi harapan saya banyak nanya ya. Karena kita juga harus menghemat data juga ya, beberapa mahasiswa mungkin menggunakan kuota untuk kuliah, jadi walaupun nggak off cam ya, tapi aktif ya di kelas ya, banyak nanya gitu ya, banyak memberikan diskusi, banyak memberikan masukan ketika diskusi nanti. Tetap masuk video, ini sudah tidak wajib ya, hanya karena kasihan juga kalau dijadikan videonya nanti akan mengurangi kuota. Jadi nanti teman-teman ketika bertanya saja harapannya bisa mengaktifkan video ya, kalau tidak terganggu. Tapi ada juga beberapa kasus mahasiswanya kalau aktif video terlempar gitu ya dari Gmeet-nya atau Zoom Meet-nya. Jadi atau suaranya nggak kedengeran ya, jadi tidak apa-apa ya. Beberapa kasus ya tidak, kita akan berikan toleransi ya.
Tapi ya harapannya ya bisa menggunakan video lah ketika bertanya ya. Kemudian sopan dalam berusaha saat daring ya. Biasanya ya jam segini pada belum mandi ya mahasiswa gitu ya. Saya tidak tahu dosennya udah mandi atau belum. Kayaknya udah lah kalau dosen mah ya. Tapi tetap sopan ya, tetap sopan, sudah sisiran, sudah cuci muka gitu ya. Jadi ketika off cam, on cam nanti kadang kan di akhir kuliah kita selalu ada sesi foto ya. Itu sudah kelihatan lebih rapih gitu ya. Sopan lah ya. Yang penting atasnya kelihatan rapi lah, bawah mah bebas ya. Yang mau sarungan laki-lakinya mangga, mau perempuannya juga menggunakan yang lain juga silakan ya. Kemudian nanti penugasan kita akan mencoba menggunakan platform Lab 4 semua di semester ini ya. Jadi tidak menggunakan GC lagi ya kalau di Unpad. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan untuk kuliah ya, nah adik-adik tolong tidak copy paste ya. Kalau ada tugas bikin makalah, harapan saya nulis sendiri, jangan copy paste. Karena kita tim dosen selalu menggunakan Turnitin ya untuk mengecek tulisan teman-teman itu apakah original atau mengandung unsur-unsur plagiasi ya atau plagiat. Penilaian, nah ini kita ada beberapa komponen penilaian teman-teman ya. Ada kuis sekitar 5% ya, tugas individu 15%. Tugas kelompok 20% ya, UTS 30%, UAS 30%. Harapannya kita bisa mendapatkan nilai A semua ya harapannya ya di kelas ini ya. Tapi ya harus belajar dengan baik tentunya. Nah, materinya ini cukup banyak ya teman-teman. Mulai dari awal kita akan hari ini ya kita akan kuliah awal. Jadi sekarang tidak ada materi dulu ya. Sekarang kita masih berupa pengenalan saja. Mungkin nanti masing-masing dosen akan mengenalkan diri seperti apa, dari mana gitu ya, asalnya gitu ya. Kemudian nanti akan ada di pertemuan kedua, nanti akan mempelajari tentang seperti apa ilmu perencanaan wilayah ya. Mulai dari konsep perencanaan ya, faktor penentu, syarat keberhasilan, pendekatan perencanaan gitu ya, sampai pada perkembangan perencanaan. Nanti di pertemuan kedua ini akan membahas hal-hal itu yang cukup banyak gitu ya, sampai pada indikator pembangunan desa. Jadi nanti hal yang perlu kita pahami dari kuliah ini adalah kita akan lebih cenderung melakukan pendekatan desa gitu ya. Jadi pendekatan pembangunan desa akan lebih kental dalam perkuliahan kita ini. Selanjutnya juga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas seperti apa pembangunan desa ya. Karakteristik desa seperti apa. Nah ini kebetulan ada teman-teman dari MBKM gitu ya. Jadi akan sangat berbeda ya antara desa-desa di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan maupun di Pulau Sulawesi, Papua dan Maluku ya. Itu akan sangat berbeda karakteristiknya. Nanti kita akan mempelajari itu ya. Jadi bagaimana kita membangun desa itu tidak menggunakan sindrom teh botol gitu ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Jadi dimanapun desanya instrumen pembangunannya tidak. Jadi kita akan menggunakan suatu konsep desa yang lebih adaptif ya, sesuai dengan kondisi karakteristiknya masing-masing ya. Selanjutnya ada konsep ruang dan wilayah. Nanti teman-teman akan mempelajari seperti apa konsep ruang dan wilayah ya. Bagaimana perencanaan di dalam penataan ruangnya gitu ya. Ini sangat penting ya karena sekarang pembangunan di Indonesia selalu memperhatikan tata ruang gitu ya. Mau membangun pabrik harus lihat tata ruang, mau membangun infrastruktur jalan harus lihat tata ruang, mau mengembangkan pertanian harus lihat tata ruangnya. Nah, setelah itu nanti akan berbicara dengan teori dasar ya, mulai dari pembangunan desa ya, teori lokasi ya, itu akan kita banyak berdiskusi dengan teori. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kependudukan dan perkembangan wilayah. Nah, ini juga nanti penting sekali ya, karena memang dalam menentukan pilihan pembangunan, hal yang paling utama kita perhatikan adalah penduduknya. Ya, karena kita membangun untuk siapa? Ya, untuk penduduk yang ada di dalam wilayah itu gitu ya. Dan tentu saja harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Nah, itu mungkin nanti Bu Nunung dan Bu Erna akan sangat kuat ya analisis lingkungannya gitu ya, terkait dengan keseimbangan lingkungan dalam pembangunan desa. Selanjutnya adalah ekonomi basis. Nah, ini juga penting ya, bagaimana ekonomi basis teman-teman nanti akan dikenalkan dengan teori-teori basis ekonomi. Jadi daerah suatu wilayah, suatu kabupaten atau provinsi, apa saja sih potensi mereka gitu ya, apa saja sih
potensi dasar gitu ya yang bisa dikembangkan. Nah, nanti juga akan belajar bagaimana teori perubahan struktur ekonomi, bagaimana mengenal multiplier efek dari perdagangan interregional gitu ya. Ini akan teman-teman akan banyak berbicara ke arah sana ya. Dan masih banyak ini sampai pertemuan ke-14 ya, kita juga akan membicarakan disparitas wilayah, ya, pusat pertumbuhan, sampai pada pengembangan wilayah. Yang terakhir akan berbicara tentang tata guna lahan. Mungkin kita akan praktik nanti bagaimana desain atau cara menyusun delineasi wilayah secara spasial ya. Jadi kita akan mencoba mengenal itu. Gimana sih menata guna lahan gitu ya. Jadi ternyata ada ya cara menata guna lahan suatu wilayah. Tidak hanya berjalan secara alami. Ya. Yang terakhir kita akan membicarakan dinamika pembangunan desa, mulai dari otonomi desa, ya konsep desa mandiri sampai pada konsep kerjasama desa dan badan usaha milik desa. Dan nanti akan diakhiri dengan UAS ya. Jadi UTS ini sampai pertemuan 7 ya. Nah ini 8 ini adalah materi UAS ya. Ini literaturnya kita cukup banyak ya. Ada di Sasono, ada Bennett ya, kemudian ada Friedman ya tentang pengembangan agropolitan, pengembangan wilayah, regional economic ya. Ada Glasson ya, ini yang paling kita sering gunakan adalah Glasson. Glasson ini istilahnya bisa dikatakan sebagai bapak perencanaan wilayah modern gitu ya. Ini akan banyak terwarnai oleh tulisan buku-buku dari Glasson gitu ya. Dan masih banyak lainnya. Oke. Ya, saya kira jurnal-jurnal juga banyak kita akan coba kenalkan gitu ya. Baik. Oke. Itu mungkin pengantar dari saya ya karena cepat sekali. Ini saya juga kebetulan jam 10 nanti ada menguji ya. Mungkin silakan ada tambahan dari Bu Nur Syamsiah dan Bu Erna. Sekalian perkenalan mungkin Ibu Nunung. Mangga. Mangga Bu Nunung. Bu Nunung dulu mungkin ya. Mangga Bu Erna. Mangga. Soalnya saya sekelas sama sama Pak Eka, jadi Pak Bu Nunung dulu mungkin. Ya, mangga Bu Nunung. Oke. Lalu ditemani jagoan gantengnya. Ini kalau lagi kuliah gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuh kan ada backsound-nya. Maaf ya, ini untuk teman-teman mahasiswa selamat bergabung ya di mata kuliah. Lama banget sih Bu Septi. Ya, tunggu Bu Septi nanti mau visit. Oke, sebentar Bunda, oke. Oke, aja sini yuk. Oke, selamat bergabung ya. Kita nih beberapa ketemu lagi nih di mata kuliah perencanaan pembangunan pertanian dan pedesaan ya. Nah, untuk kelas B, mana kelas B? Oh, kayaknya sedikit deh. Kelas B, oh ada beberapa ya. Oke, terima kasih dan selamat apa ya. Pokoknya harus tetap semangat ya, apapun walaupun masih tetap daring, tapi tetap semangat dan insya Allah ini ada manfaatnya untuk kalian ya. Di minimal untuk kalau yang tertarik misalnya di tema skripsinya tentang perencanaan wilayah, ini bisa sangat terbantu nanti di mata kuliah ini. Itu sih cukup. Kang? Ya. Ada lagi Bu Nunung tambahannya? Cukup sepertinya itu. Ya, kalau cukup silakan Bu Erna mungkin bisa memberikan sedikit sambutan mungkin. Ya, terima kasih Pak Eka. Kalau tidak salah di sini ada Yelma ada. Yelma yang dari Kampus Merdeka ya? Dari Palopo? Enggak hadir. Belum masuk Bu, seperti itu. Lupa dikasih linknya kali ya sama saya atau gimana ya? Sudah Bu, sudah kita kasih kirim linknya. Oh gitu. Ya udah. Jadi untuk kuliah P4 ini kelas C ya, terutama kelas C itu ada saya dan Pak Eka.
Terus nanti yang kelas A ini saya nggak bisa lihat soalnya pakai handphone. Kelas A banyak ini yang hadir. Bu Endah sama Bu Tuti ya. Coba Ya, lihat. Oke, ini nanti biasanya apa namanya ketua kelas. Bentar Pak Eka. ya, Bu Endah, Bu Tuti belum masuk ya? ya Bu Tuti sedang ada kegiatan, Bu. Bu Endah saya kontak juga belum ada jawaban. KM-nya untuk kelas A siapa? Apa yang bersedia gitu? Ada yang bersedia? Nanti akan saya sampaikan ke Bu Endah dan Bu Tuti. Saya lihat ada Aulia, ada Atia, ini mah yang kelas Esdal dulu sama saya juga ya. Ada beberapa. Mau ditunjuk saja kelas A? Siapa nih? Ini nggak kelihatan sih siapa aja, berapa jumlahnya? Nah, siapa? Ega. Siapa Ega, Bobby? Saya Bu. Oke, Ega ya, kata Bobby Ega. Oke, Ega nanti menghubungi Bu Endah dan Bu Tuti ya. Oke Bu, baik Bu. Oke, Ega nanti tambah satu lagi nanti biar Bu nanti pas di kelas sama Bu Endah ya. Jadi Ega usahakan tahu nomor telepon Bu Endah dan Bu Tuti ya. Baik Bu. Oke. Kelas A, kalau kelas C nanti dibagi ya mungkin Pak Eka. Pak Eka sebelum UTS, saya setelah UTS mungkin ya. Bagaimana Ya. Pak Eka? Atau mau dibalik juga boleh, Bu. Ibu duluan. Hai di akhir aja ini soalnya Esda lagi di iniin dulu nih diperbaiki di awal. Bangga, Bu. Ya jadi karena lagi dirapihin RKPS-nya sambil jalan. Jadi biasa aja ya setelah UTS ya. Boleh. Enggak. Oke, nanti kelas C. Kalau Pak Eka pakai live ya? Ya, saya pakai live, Bu. Oke, kalau materi semua sudah ya. Jadi ini mahasiswa angkatan 2000 sebentar, angkatan berapa nih? 2020. 19. 2019. 19. Antasya kenapa? Antasya mau bertanya kenapa? Nggak Bu, nonton kepencet. Oh, kepencet. Oh ya, oke. Ya, jadi itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Eka RKPS-nya. Jadi memang P4 ini sudah lama ya timnya tuh dulu Bu Nunung, Bu Enda, Bu Tuti, kami dan ada sekarang Pak Eka ya. Jadi nanti ada bukunya ya Pak Eka tadi udah disampaikan ya. Ya, ada, Bu. Jangannya nanti ada, kita akan sampaikan juga. Jadi ini kuliahnya menarik kok ya. Sekarang berapa SKS? 3 SKS? 3 SKS. SKS kalau dulu 5 SKS karena kita ada ke lapangan, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi kita tetap di 3 SKS, tapi nanti akan banyak juga kasus-kasus ya Pak Eka, sepertinya seperti itu ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan, tadi sudah dijelaskan betul sama Pak Eka RKPS-nya. Jadi selamat ya, selamat datang di kuliah P4 dan ya mari kita bersama-sama membuat kuliah ini menarik ya, bermanfaat, kemudian membuat kita semua menjadi kreatif ya, walaupun dengan kondisi daring. Mungkin itu saja Pak Eka. Baik, terima kasih Bu Elna. Oke, selanjutnya tadi kan saya untuk kelas adakan pembagian ya, cuman sepertinya karena kelas A sudah ada ketua kelasnya. Kalau kelas B, Bu Nunung apakah sudah ditetapkan ketua kelasnya? Belum, Kang. Belum. Apa mau di sini atau mau seperti apa? Mangga. Coba ada beberapa yang saya kenal. Ini gimana kelas B? Siapa? Ada yang apa namanya? Mengajukan diri boleh sebagai wakil dari teman-teman di kelasnya. Kelas B, coba saya cek sebentar. Siapa kelas B? Ayo. Iya, ada beberapa nih yang saya kenal. Kapan Bun? Ada Iqbal, Heski. Siapa lagi nih? Siapa nih? Ayo, siapa yang bersedia? Heski. Ya, Bu, boleh. Nah, Heski aja ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nunung ya sudah terpilih kelas B. Dan kelas C, siapa nih kelas C yang mau jadi ketua kelasnya?
Kelas C banyak yang bersedia nih kayaknya. Mana siapa itu? Kemarin Naufal yang sering kontak-kontak saya itu. Mana Naufal? Oh Siap. iya, Novel. Novel. Boleh Pak, Bu, boleh. Oke, Val, mau Val? Ya. Yang lainnya mau nggak? Kalau Novelnya pasti mau. Cuman anak buahnya mau nggak, Val? Natasha tuh kelas C. Ya, mangga siapa yang mau jadi tuh kelas? Aludra ini mah yang Boleh Pak, Bu, Naufal Rahman. Novel, iya. Oke. Novel ya. Kan ketua itu harus dipilih anggota ya. Harus dimauin sama anggota ya. Oke, ya sudah terpilih ya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nanti silakan menghubungi dosennya masing-masing. Kemudian ada tambahan lagi, Bu Erna dan Bu Nunung sebelum kita closing mungkin ya pertemuan hari ini. Cukup kayaknya Pak Eka. Cukup ya, baik. Bu Nunung cukup? Cukup, Kang. Cukup ya. Baik, mungkin kalau satu lagi MBKM. MBKM mana? Siapa yang mau bersedia jadi ketua kelasnya? Ada Firly, ada Husnul, ada Miftahul, ya ini perempuan semua ya. Ada Akbar ya. Siapa lagi? Ada Novita. Ada siapa lagi ya? Oke. Apa? Nanti kita perkenalan lebih lanjutnya minggu depan saja ya, teman-teman ya mungkin. Siapa mangga teman-teman yang MBKM yang mau bersedia jadi ketua kelasnya? Beda kelas ya Kak? Pak Eka. Apanya, Bu? Beda kelas MBKM? Iya, kita tapi kuliahnya bareng sini. Oh, di kelas mana? Gabung di kelas semua kelas ada? Ada. Jadi nanti kalau perkuliahannya kita gabungkan. Jadi kalau tidak salah kan ada pembagian materinya. Jadi nanti ada dia ke kelas A, ke kelas B, dan kelas C. Seperti itu, Bu, pembagiannya. Oh, jadi ada ketua kelasnya ya. Iya. Ayo siapa? Ayo siapa? Yalma masuk itu ya, Saya MBKM. Pak bersedia buat jadi Siapa? ketua kelas MBKM. Firly ya Pak. Firly ya. Oke, dari mana, Fir? Dari Universitas Lampung Pak. Waduh, kamu kalau ke Bandung harus bawa pisang coklat ya. Boleh Pak. Oke, enggak, bercanda. Oke, Firlia, bersedia ya? Teman-temannya pada setuju? Setuju, Pak. Setuju ya, ya udah deh. Ya. Baik, mungkin itu saja ya. Tadi sudah ditetapkan ketua kelasnya, sudah saya sebutkan juga materi kontrak kuliah kita. Sekian dari saya mungkin teman-teman sekalian dan Bapak Ibu. Pak, maaf mau nanya Pak. Ya, mau enggak? Kalau absen belum dibuka ya Pak? Nah, habis ini saya buka ya. Siap, terima kasih Pak. Nah, mangga di kelas masing-masing ya dibukanya. Oke, termasuk yang BKM. Tapi sebelumnya saya minta kita ada foto sesi ya seperti biasa. Biar ada bukti kalau kita sudah kuliah hari ini. Mangga dihidupkan video teman-teman semua. Iya, nanti bisa di-upload di live itu Pak Eka. Ya. Seperti itu ya. Seperti screenshot. Ya, ini saya akan screenshot. Silakan diaktifkan dulu teman-teman semua. Ada 3 halaman. Ya, oke, sudah siap. Masih ada yang siap-siap. Oke, ada yang masih sisiran ya. Ada yang masih pakai bedakan. Ayo. Aduh, ada yang masih di kamar mandi. Aduh, ayo cepat. Segera masuk ke ruangan. Itu nyamber aja di situ ada yang digantung jilbab sok atuh langsung pakai. Masih nunggu nih. Ayo semua diaktifkan ya. Ya, ada yang gondrong belum cukuran ya, ada yang botak baru cukuran. Ya, oke. Ini totalnya berapa orang sih ini? Berapa orang sih? 100. Banyak ya. 119 dikurangin 3 dosen berarti 116, Bu. Udah siap difoto ya? Saya hitung sampai 3 nih ya. Ya. Oke. Untuk slide pertama 1 2 3. Maaf ya nggak ada suaranya. Oke. Sebentar saya save dulu. Nah. Untuk slide kedua, saya hitung. 1, 2, 3. Saya save dulu. Slide terakhir ya. Nah, ini semuanya aktif videonya nih. Ya, berikan senyuman terbaikmu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik.
Ya. Sudah ya? Ya, semua sudah saya foto. Terima kasih banyak buat teman-teman semua dan Ibu Erna dan Bu Nunung atas pertemuannya hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan perkuliahan di minggu depan ya, tetap di jam dan waktu yang sama, di ruangan yang berbeda ya. Oke, terima kasih dari saya. Selamat siang, selamat berawal pekan, dan sukses untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu. Izin live ya, Pak Eka. Ya, Bu. Nunung. Kasih. Ayo ke rumah Ibu yuk. Tuh, ke mata. Nanti ke rumah. Sini main sama. Main sama kakak Raka, sama kakak Tatri nanti. Keisha. Oh, Keisha di pesantren udah. Oh, gimana? Udah lama banget Di ke Darul Syarah. Quran. Udah lama. Waduh, kesepian di rumah ya. Iya, ini makanya. Cuma bertiga. Kalau ayah kerja cuma berdua. Curhat. Dia curhat. Kasihan, aku perlu adik, tolong datangkan adik. Iya tuh ngambil dari Om Eka tuh 5 loh yang banyak. Anaknya Om Eka 5 loh. Kamu satu, ambil satu. Ambil. Pak Eka rame. Oh Eka, ih, luar biasa. Anda luar biasa. Biasa banget. Ya udah. Mbak Osi satu itu sepi di sini cuma berdua udah gede-gede. Iya, udah sepi di rumah ya, Bu. Mbak Erna udah enak. Gede. Iya. Nggak ada yang teriak-teriak. Ya udah tuh izin live ya, mau ke dapur lagi. Mangga, Bu. Ya mangga, izin live juga. Jinnya juga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum Mbak Eka. Salam, Pak Fahmi.